Shalom, Jemaat GPD Elios dan Jemaat GPD Kanaan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita mau naikkan pujian yang lebih sungguh lagi dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada
sekali katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau yang bertata Tuhan di setiap hati kami. Kau yang berdaulat Tuhan di setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya, oh glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan saat ini ya Bapa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, ya ialah mengenal Engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi Bapa. Biarkan kecintaan kami ialah mencintai Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa, atas karya-Mu yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan ajarkan kami untuk tetap taat Tuhan terhadap Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap tunduk akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara Bapa kepada setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamalah setiap hati kami ya Bapa. Yang saat ini sedang sakit, Engkau yang menjamahnya ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan sampai ke akar-akarnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami sembuh Tuhan. Yang butuh pertolongan ya Bapa, kami berseru-seru akan Engkau ya Tuhan saat ini. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan memberikan jawabannya sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa. Biarkan kehendak-Mu yang jadi Bapa, bukan kehendak kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, biarkan pujian penyembahan kami Bapa naik ke atas Engkau ya Tuhan. Biar menjadi hidup yang harum bagi Engkau ya Bapa. Engkau yang menguduskan, Engkau yang mentahirkan kami Bapa. Engkau yang juga yang mengampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa, yang mungkin kami berbuat dengan sengaja atau tidak sengaja sepanjang minggu kami ya Bapa. Kau tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kesehatan yang sempurna berasal dari Engkau saja ya Bapa. Kiranya Bapa, Engkau adalah Jehovah Jireh bagi kami Bapa. Engkau adalah Jehovah Rafa bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kan biarkan firman-Mu Bapa merema dalam setiap kehidupan kami Bapa, menjadi terang bagi jalan-jalan kami Bapa. Biarkan ya Bapa, kami saat ini mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarkan apa yang Kau dari mulut bibir lidah semua berasal dari Engkau saja ya Bapa. Dan biarkan kami yang mendengarnya Bapa tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu Bapa, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bertatalah atas setiap keluarga kami pribadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Biarkan kami Bapa menjadi alat-Mu Bapa untuk menyembah Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, Engkau tutup bungkus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kembali hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan buat kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, GPDI Kanaan, GPDI Eleos, kita bisa kembali beribadah dan saatnya kita akan menerima firman Allah. Ya, kita merindukan selalu kebenaran firman Allah, sekalipun masih tetap dari rumah masing-masing. Dan firman Allah pada hari ini terambil dan kita akan membaca bersama di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita akan mempelajari dalam bagian ini dari hal roh yang akan diterima, roh yang akan diberikan. Minggu yang lalu atau hari Kamis tepatnya, saat ibadah kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, bersama kita telah mempelajari di sana tentang makna pentingnya Yesus naik ke surga, bahwa kita telah mempelajari betapa indahnya, betapa pentingnya, karena sebelum dia terangkat naik ke surga, dia memberi kebenaran-kebenaran firman Allah yang termasuk menjadi pembelajaran kita ketika kemarin hari Kamis, yaitu kita akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun, apabila Roh Kudus yang dijanjikan itu memenuhi kehidupan kita. Bersama kita telah mempelajari peranan dari roh itu di dalam pribadi saya dan saudara. Itu yang paling tidak kita memahami pentingnya Yesus terangkat naik ke surga. Dalam bagian ini firman Tuhan disampaikan bahwa roh itu yang akan kita terima. Kalau kita memperhatikan ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, suatu penekanan bahwa barang siapa percaya kepada dia, kita menaruh keyakinan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada apa kata orang, bukan percaya kepada apa yang dunia tawarkan, tetapi percaya sepenuhnya kepada Yesus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Ya, sekali lagi kitab suci itu adalah kebenaran Allah. Firman Allah adalah Allah sendiri. Nah, ini yang menjadi pegangan kita sebagai umat yang percaya kepada Dia. Selanjutnya dikatakan dari dalam hatinya
akan mengalir aliran-aliran air hidup. Akan ada aliran air hidup yang akan terekspresi dalam setiap hidup saya dan saudara. Ya. Bagi kita semua yang percaya kepada Dia, seperti yang dikatakan oleh firman Allah. Ayat 39 yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima. Kembali kita menjumpai di sini roh yang akan diterima, roh akan diberikan. Ya. Roh kebenaran. Karena jelas di sini dikatakan, yang dia maksudkan adalah Roh Kudus. Ya. Menjadi persoalan di sini apabila kita memperhatikan bahwa dia katakan Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sedikit di sini kita memperhatikan bahwa ayat ini memberi satu jalan bagi kita, yaitu bagian dari syarat kita menerima dipenuhi dengan Roh Allah. Ayat ini berkata bahwa roh itu yang adalah menjadi aliran air hidup dalam hidup kita. Saudara, ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita. Saudara bisa memperhatikan apabila dalam satu sikon keadaan musim terjadi kemarau yang panjang, itu air itu menjadi satu hal yang menjadi begitu. Ya, jangankan pada saat itu, air dalam setiap masa itu adalah hal yang penting. Yang saya maksud di sini apabila terjadi musim yang mendatangkan misalnya kemarau yang panjang, air begitu mahal, begitu sulit untuk didapat. Ya. Dan bagaimanapun itu orang akan berupaya untuk mendapatkan air. Nah, kita sebagai orang yang percaya, apabila Roh Kudus turun, kita terima, itu menjadi sumber mata air yang terus mengalir dalam hidup kita. Mengalir itu apa? Ya, tentu kita kembali belajar tentang fungsi dan peranan Roh Kudus, ya, yang adalah roh kebenaran. Kita sudah lihat sedikit waktu yang lalu, ya. Nah, syarat di sini apabila kita menemukan, dikatakan bahwa kita harus percaya kepadanya, jangan ragukan iman kita kepada Tuhan. Kemudian dikatakan di sini, roh itu belum datang. Bukannya pemahaman di sini Roh Kudus belum ada, berbeda sudah. Ini konteksnya bukan di situ. Roh Kudus sudah ada. Tetapi yang dimaksud di sini adalah roh itu menjadi bagian, menjadi milik saya dan saudara. Ya. Karena yang percaya kepada Tuhan bukan hanya segelintir orang. Dimanapun ada banyak orang percaya, termasuk ke pedalaman, transmigrasi di kota besar. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah dalam diri kita sendiri, pribadi kita. Roh itu belum datang. Tetapi bukan berarti berlaku secara umum, tidak. Bagi orang lain sudah terima, bagi orang lain sudah mengalami. Apabila dilihat dari tinjauan persyaratan. Ya. Nah, kenapa belum terjadi, belum dialami oleh anak Tuhan, belum terjadi secara pribadi?
Karena ayat ini berkata, dia belum datang dalam hidup kita. Karena kalimat ayat terakhir, maksudnya kalimat di dalam ayat ini, kalimat terakhir. Karena Yesus belum dimuliakan. Untuk apa hidup kita? Untuk apa hidup saudara dan saya? Kita ada di dalam dunia adalah tugas kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bertepuk tanganlah, hai umat-umat Tuhan. Ya. Itulah bagian dari tugas kita sebagai umat pilihan Tuhan. Lebih baik saya bacakan ayat itu. Mazmur pasal yang terakhir. Mazmur pasalnya yang terakhir. Pasal 150 ayatnya yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Inilah tugas utama kita. Ya. Kita didesak dengan suatu yang keadaan yang kontradiksi. Kita bukan hanya memuliakan Tuhan di saat senang, tapi di saat sukar sekalipun. Bahkan firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Lihatlah dan evaluasilah diri kita. Selama ini, apakah hidup saya dan saudara selalu senantiasa memuliakan akan Tuhan? Ya. Pemazmur berkata di sini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6. Kita bersyukur kita masih diberikan nafas. Kau bisa boleh mengangkat tangan, siapapun kita yang merasa dan yang kita tahu, sadar diri, kita masih diberi nafas oleh Tuhan. Ayat ini berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi rahasia yang sederhana yang kita temukan di dalam kitab Injil Yohanes tadi pasal yang ke-7 ayat yang ke-39 bagian terakhir, bahwa Roh Kudus itu belum datang dalam pribadi kita, belum bekerja dan belum berkarya karena kita belum memuliakan Tuhan. Roh Kudus itu tidak mungkin masuk tinggal di dalam hidup kita yang adalah orang yang ogah memuliakan Tuhan. Dia nggak mau. Yang kesukaannya adalah hal-hal duniawi, yang kesukaannya adalah hal-hal yang bertentangan dengan kemauan dan kehendak Allah. Galati berkata bahwa, Galatia pasal 5, ya, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Memuliakan Tuhan itu adalah keinginan Roh Kudus. Apabila kita memuliakan Tuhan, maka Roh Kudus akan datang dalam hidup saya dan saudara. Coba periksa hidup kita. Kita bersyukur kita masih bernafas. Haleluya. Tugas kita, mari memuliakan Tuhan. Dan Roh Kudus dia akan datang. Ya, perhatikan ayat ini. Dikatakan, sekali lagi saya baca, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang. Bukannya belum ada. Roh Kudus itu ada. Belum datang dalam diri yang mereka tidak mau memuliakan Tuhan. Ya. Karena Yesus belum dimuliakan. Ini persoalannya. Dan ini kuncinya. Dan tidak mungkin Roh Kudus yang disebut sebagai juga bagaikan aliran air akan mengalir. Terus mengalir dalam hati kita. Itu tidak mungkin akan terjadi
apabila kita tidak mempermuliakan Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, dalam perhitungan waktu setelah Yesus terangkat naik ke surga, ya ini sudah hari Minggu, sudah di hari yang ketiga dalam perhitungan waktu sebelum nanti pencurahan Roh Kudus secara hitungan matematis. Nah, semua gereja-gereja yang merindukan pencurahan Roh Kudus ada di dalam kesepakatan bersama, ya, baik yang melakukan doa 10 malam ataupun yang hanya berdoa secara rutin yang biasa kita lakukan. Mari hidup kita terus mempermuliakan Tuhan sampai benar-benar kita merasa kita dipenuhi dan kita alami dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan percayalah, Roh Kudus itu bagaikan air, ya. Ayat 38, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada kehidupan, bukan kematian. Janji Tuhan mengalir air hidup. Bukan air yang mematikan, tetapi air yang memberi kehidupan. Di dalam ayat yang lain berkata, Yesus adalah air kehidupan. Luar biasa. Di dalam Yesus dijanjikan bukan hal-hal yang mendatangkan kematian, bukan yang mendatangkan kebinasaan, bukan yang mendatangkan kerugian, tapi yang mendatangkan air yang mendatangkan hidup, artinya memberi berkat, memberi kelimpahan, memberi jaminan-jaminan yang Allah sediakan bagi saya dan saudara. Tuhan menolong, Tuhan senantiasa menyertai kita, dan pada akhirnya mari berikan hidup kita untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan datang dalam setiap hidup saya dan saudara. Akhirnya Tuhan menolong memberkati kita. Kita nyanyikan satu pujian, kita akan masuk dalam doa setelah kita terima kebenaran firman Tuhan. Oh, sungai dari Allah penuhkanku. Oh, sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah puaskanku. Oh, sungai dari Allah kerinduanku. Oh, sungai dari Allah penuhkanku. Oh, sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah puaskanku. Oh, sungai dari Allah kehidupanku. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kembali untuk kebenaran firman-Mu. Engkau membawa kami terus ada
di dalam hadirat Allah. Roh Kudus yang kami terima menjadikan mata air yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami, menjadi aliran-aliran air hidup. Itu yang Engkau janjikan di dalam Engkau apabila Roh Kudus tercurah dan kami alami, kami terima semua sebagai umat-umat-Mu. Engkau janjikan ada kehidupan, bukan kematian, bukan kebinasaan, bukan hal yang mendatangkan kerugian, tetapi yang mendatangkan Tuhan berkat-berkat daripada-Mu. Kami undang Engkau masuk, Engkau datang ya Tuhan. Melalui kami terus membuka diri untuk memuliakan Engkau, bersyukur senantiasa kepada Tuhan, sebagaimana ajaran firman Allah, supaya hidup kami yang masih bernafas, kami yang masih punya kehidupan, yang Tuhan masih beri nafas hidup, kami terus mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Di mana kami berada, hidup kami mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami kepada-Mu. Tanamkan kebenaran firman-Mu hari-hari di mana Tuhan menjanjikan Roh Kudus untuk Tuhan selalu memimpin kami. Kami berdoa, penuhi kami terus ya Tuhan dengan kuasa Allah, supaya kami tidak salah melangkah. Pikiran dan hati kami, jalan kami sesuai dengan kebenaran firman. Doa kami bagi bangsa dan negara, semua kami taruh dalam tangan, pusat sampai pemerintah yang paling terendah, di kota, di desa. Tuhan tolong bangsa kami. Virus wabah COVID-19 ini, kami berdoa segera berlalu ya Tuhan, supaya bangsa kami terbebas dari semuanya Tuhan. Bapa, terima kasih, Engkau terus memberkati dan memberkati terus bangsa kami. Khususnya kami berdoa buat semua sidang jemaat, mulai dari anak-anak, pemuda remaja, rumah tangga sampai lanjut usia, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam semua usaha, bisnis, pekerjaan, studi, keuangan, apapun kami serahkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan semuanya. Terpuji Kau bekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan, serahkan seluruh hidupmu dan kita terima berkat-berkat baik jasmani dan rohani. Berkat yang besar yang datangnya dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal, penghiburan pengetahuan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, terus memimpin menyertai kita semua, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selamanya, sampai Tuhan sudah datang kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya untuk pengumuman, saya serahkan kepada Bapak Yohanes. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. Haleluya. Shalom, selamat siang untuk jemaat GPDI Kanaan dan GPDI Eleos. Pengumuman minggu ini yang pertama untuk yang bertugas memimpin pujian minggu depan tanggal 31 Mei, Bapak Joko Lumi. Dan pengumuman yang kedua diinfokan minggu tanggal 7 Juni kita akan mengadakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Sementara itu saja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.